menceritakan Leo, karyawan nasi Padang 24 jam, dan Lado, anak Pak Rendang pedagang sapi di pasar yang merupakan pelanggan langganan restonya. Dan pagi ini, meskipun Leo masuk sore, tapi pagi ini mendapat tugas ke pasar dulu untuk belanja daging dan juga bahan-bahan lainnya. Dengan membawa uang belanjaan yang dititipkan padanya, catatan bahan-bahan dan juga tas keranjang, Leo pun dengan membawa motor NMAX-nya meluncur ke pasar. Dengan mata yang masih setengah mengantuk, apalagi Leo tak hanya bekerja sebagai pelayan, tapi juga turut menjadi tukang masak, terutama rendang. Dan Leo merupakan karyawan kesayangan bosnya. Dan karena pekerjaannya double, maka upahnya juga sama double-nya. Lelah memang, namun Leo tetap mensyukuri pekerjaannya saat ini. Apalagi mencari kerjaan saat ini susah. Banyak orang yang di PHK di mana-mana. Banyak juga orang yang untuk makan saja susah. Sedangkan meskipun Leo anak yatim piatu, namun nasib Leo masih beruntung. Memiliki bos yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Juga masih bisa mendapatkan uang dan tak memikirkan perut. Karena Leo bisa makan kapanpun dia mau di restorannya. Hanya saja ada saat-saat Leo merasakan yang namanya kesepian. Itu wajar, manusiawi. Apalagi sampai saat ini, Leo belum memiliki pujaan hati. Sejujurnya tak satu dua cowok yang mendekati Leo, tapi anehnya Leo sama sekali tak merasa tertarik sedikit pun. Bahkan langganan di pasar pedagang ayam yang bernama Mas Pop yang juga sama-sama gay itu menyukainya, tapi Leo sedikit pun tak tertarik padanya. Meskipun Leo tahu jika Mas Pop cowok baik, itu juga karena satu temannya yaitu Kare yang merupakan pedagang rempah-rempah itu sempat cerita jika dia naksir sama Mas Pop. Itulah mengapa Leo tak mau meladeni Mas Pop. Ya, jujur Leo pernah menyukai seseorang. Tak begitu tampan sih, biasa saja dan sederhana. Namun anehnya Leo cukup tertarik. Cowok itu bernama Bukit, seorang penjaga loket sebuah taman wisata. Namun seiring berjalannya waktu dan ketika keduanya tak sengaja bertemu lagi di restorannya saat Bukit makan bersama Beli Lembah, Leo tak berani mendekati. Apalagi saat melihatnya beberapa yang lalu bersama satu temannya lagi. Terlihat lebih serasi jika dibandingkan dengan Beli Lembah. Entah keduanya hanya teman biasa atau teman spesial. Yang jelas dua-duanya sama-sama tampan. Leo jadi minder ketika berniat mendekatinya. Bahkan sekalipun Leo sudah sempat berkenalan dan meminta nomor HP-nya, Leo belum sekalipun menghubunginya. Ya, Leo harus bersabar. Entah sampai kapan bertahan dengan kesepian. Yang jelas Leo harus tetap bersabar, semoga saja ada cowok yang berhasil membuatnya jatuh cinta. Dan cowok itu juga mencintainya. Cinta sejenis memang tak selalu manis, tapi Leo harus tetap selalu optimis. Ya, motor Leo pun sampai, lalu memarkirkan motornya dan masuk ke dalam pasar. Dan sebelum masuk ke tempat perdagingan, Leo membeli sayuran berupa daun singkong dan nangka muda terlebih dahulu, karena stok habis. Suasana pasar cukup ramai dan sangat berdesak-desakan. Mas Leo, tumben sendiri, biasanya berdua. Tanya mbak-mbak tukang sayur yang selalu suka setiap Leo datang berbelanja. Iya nih mbak, temannya lagi libur jadi sendirian. Oh gitu, apalagi? Tomat hijau sama merah ya, sama kelapa. Cabenya enggak? Masih ada, ucap Leo sembari membaca dan mengecek kertas catatan di tangannya. Hingga kemudian seorang cowok tampan yang tiba-tiba menangkap tubuh Leo saat tak sengaja menyenggolnya. Akibat terburu-buru sampai kertas catatan di tangan Leo jatuh ke tanah. Posisi keduanya seperti berpelukan. Leo sempat menatap wajahnya. Jantung Leo berdetak hingga kemudian cowok itu berjongkok mengambil kertas catatan dan begitu hendak kembali beranjak dan bermaksud hendak menyerahkannya pada Leo. Seseorang menyenggol tubuhnya hingga mendorong tubuh Leo hingga kemudian tomatku. Keduanya terjatuh dan menimpa keranjang tomat mbaknya yang membuat tomat-tomat itu kini berjatuhan, bahkan sebagiannya penyet akibat ketimpaan tubuh keduanya. Dan cowok itu tak sengaja mencium pipi Leo. Sorry, aku tak sengaja. Ini mbak, aku ganti. Hah? Oh, kebanyakan. Gak apa-apa, sorry, aku gak sengaja. Ini kertasmu, aku buru-buru. Oh iya, gak apa-apa. Ucap Leo mengambil catatan dari tangan cowok itu dan cowok itu pun buru-buru pergi dan berlari masuk ke dalam area pasar bagian dalam.
Untung aja nggak semua penyet masih bisa. Mbak, sini aku bantuin. Udah, bajumu kena tomat tuh. Nggak apa-apa mbak, santai. Ganteng ya barusan. Bisa-bisanya jatuhnya nyium kamu, kok nggak jatuhnya ke aku aja? Belum rezeki mbaknya. Nih udah semua ya belanjaannya, ini kembaliannya. Notanya udah mbak? Udah tuh, ada di dalam tomat. Makasih mbak, sama-sama. Ya, Leo pun berjalan ke motor terlebih dahulu menaruh barang belanjaan yang penuh. Merapikannya, lalu kembali lagi masuk ke dalam pasar yang di area bagian dalam tempat perdaging-dagingan. Dan sembari berjalan, Leo menyentuh pipi halusnya yang baru pertama kali tersentuh oleh seorang cowok. Tampan pula, tapi sayang, belum saja Leo sempat berkenalan, namun cowok itu keburu pergi. Leo menolehkan pandangannya ke segala arah, memperhatikan satu persatu pengunjung pasar. Barangkali menemukan cowok yang tak sengaja mencium pipinya tadi, namun tak menemukannya. Leo berharap bisa bertemu lagi dengan cowok tampan itu. Leo tak rela cowok itu pergi dan menghilang begitu saja setelah berhasil mencium pipinya. Leo pun terus berjalan dan sekarang sampai di depan lapak Pak Rendang. Namun lapak terlihat masih antri, sampai Pak Rendang tak kelihatan dari luar. Leo pun berjalan ke lapak yang ada di depan di pinggir jalanan dan menghampiri Mas Pop, tukang ayam sekaligus kare, tukang rempah dan bumbu-bumbu yang juga bersebelahan. Mas Pop, ayamnya biasa ya? Siap. Karenya mana mas? Gak jualan, meriang katanya. Merindukan kasih sayang dari Mas Pop kali. Bisa aja kamu. Menurutmu, beneran dia suka sama aku? Iya mas, dia cerita sama aku. Kok gak ngomong langsung sama aku, malah bilang sama kamu? Ya mungkin malu mas, tanyain aja sama orangnya langsung. Kalau enggak gimana? Gak mungkin, pasti iya. Dan kalau iya gimana mas? Mas mau? Aku itu sebenarnya bilang suka sama kamu itu cuma buat mancing dia supaya ngaku. Malah diem aja. Kukira Mas Pop suka aku beneran. Kare yang bilang. Bercanda. Ya udah kalau gitu. Ntar aku pulang jualan nyoba kesana lihat dia sama lihat Pak Endang. Ikut Mas, barengan. Ya udah, ntar aku jemput di mes ya. Sementara kamu cari bumbu di lapak lain aja. Iya Mas. Mas, kok rame banget ya? Pak Rendang tumben. Pak Endang sakit, udah 2 hari. Itu yang bikin rame anaknya, yang cowok, yang gantiin bapaknya jualan. Bukannya anaknya cewek? Siapa tuh namanya yang cantik itu? Yang pernah bantuin? Si Lidi. Itu si Lado abangnya. Ganteng banget, lihat aja. Sampai dikerubungi ibu-ibu sama cewek-cewek, sampai gak kelihatan. Kemarin aku udah kenalan. Kasian, Duda ditinggal selingkuh istrinya. Oh, jadi penasaran, adiknya aja cantik, apalagi abangnya. Kalau ganteng, kamu mau apa? Gak mau apa-apa mas, ya kan biar bisa cuci mata. Ganteng kok, tuh ibu-ibu sama gadis-gadis pada ngomongin. Iya ya, heboh, secakep apa sih, udah kayak artis aja. Jadi gak sabar pengen lihat. Ntar juga kelihatan, titipin aja ayamnya di sini dulu. Kamu antri aja, mumpung antrinya belum terlalu panjang. Keburu masakannya gak dimasak. Ya mas, nitip ya. Ya, Leo pun mengantri di belakang ibu-ibu. Itu pun harus berdesak-desakan, karena semakin lama semakin penuh. Lapak Pak Rendang atau biasa dipanggil Pak Endang itu memiliki ruangan sendiri dan lebih tertutup, sedangkan lapak Pop dan yang lain di pinggiran jalan dan hanya sebatas meja saja. Jadi Leo harus cukup mengantri dan harus bersabar hingga saat antriannya tinggal beberapa orang lagi. Seketika Leo terkejut saat abang-abang yang sedang memotong daging sapi di depannya saat ini adalah cowok tadi yang tak sengaja mencium pipinya. Jadi ini anak Pak Endang, sangat tampan, apalagi saat melihat ototnya yang sedang memotong daging itu, sungguh menggairahkan, ditambah keringat di tubuhnya yang mulai mengkilat. Bisa dibayangkan aroma lakinya. Rasanya langsung jatuh cinta. Namun Leo tak mau terlalu berharap, apalagi dia cowok straight yang baru saja cerai dari istrinya. Setidaknya Leo bisa melihat pemandangan indah ketika di pasar. Lumayan, bisa cuci mata setiap hari. Ya, tinggal 2 antrian lagi dan sebentar lagi gilirannya. Tapi anehnya cowok yang bernama Bang Lado itu terlalu serius, tak banyak bicara. Dan bicara seperlunya saja, tak seperti bapaknya.
Pak Endang yang selalu bercanda sembari melayani pembeli. Kebalikan dengan Bang Lado yang dingin, namun membuat Leo penasaran. Dan begitu kini tiba giliran Leo. Kamu? Iya, saya yang tadi. Oh, gak nyangka ya? Mau beli daging juga? Iya, saya biasa langganan Pak Endang untuk resto Padang. Jangan-jangan kamu Leo ya? Iya, kok tahu? Oh, Bapak sudah cerita. Setiap hari ada pelanggan tetap dan salah satunya kamu. Biasa kan? Daging 10 kilo ya? Iya, sudah aku siapkan duluan. Ada tambahan lagi? Tunjang, kikil? Hati sapi saja, 1 kilo saja. Oke. Ya, ketika Bang Lado sedang menyiapkan pesanan Leo, Bang Lado merasakan jika Leo diam-diam memperhatikannya. Dan tatapan Leo terlihat tak biasa, namun wajah anak ini begitu kalem dan meneduhkan, apalagi jika Lado mengingat kejadian tadi. Masih teringat dan terasa tekstur pipi lembut dan halusnya seperti cewek saja. Wangi pula, andai saja Leo wanita pasti cantik. Leo cowok tapi kulitnya bersih, putih dan mulus, bahkan lebih mulus dari mantan istrinya yang tega menyelingkuhinya. Ya, sejak ditinggal istrinya dan karena bapaknya sakit-sakitan, Lado memilih menggantikan usaha dagang bapaknya dan memilih meninggalkan pekerjaannya dari pekerja kantoran dan kini menjadi pedagang daging sapi. Ya, pesanan Leo pun siap. Sudah. Ini Bang, uangnya. Lain kali, masuk saja. Tak perlu mengantri. Oh, iya Bang. Dan satu lagi. Boleh minta nomor HP-mu. Biar kalau ada pesanan, bisa langsung telepon. Biar Abang siapin, dan kamu tak perlu sampai mengantri. Oh, iya Bang. Mana nomor Abang? Nih, save. Langsung chat ya. Iya Bang. Ini udah. Oke Leo, ini notanya. Dan ini kembaliannya. Iya Bang, makasih ya. Sama-sama. Dan begitu Leo pergi, kemudian menghampiri Mas Pop pedagang ayam di luar lapaknya, Lado masih memperhatikan Leo. Dan begitu Leo hendak pergi, Leo menoleh pada Lado dan Lado melambaikan tangannya sembari tersenyum. Leo pun mengangguk dan akhirnya pulang. Entah mengapa baru kali ini Lado segemes ini pada seorang cowok yang saat pertama kali bertemu dengannya. Serasa bertemu dengan perempuan. Aneh, tapi ini yang ia rasakan. Apa memang karena selama ini Lado merasa kesepian? Namun mengapa Lado bisa gemes pada cowok? Sedangkan semenjak ia berpisah dengan istrinya, ia tak pernah lagi berhubungan dengan cewek. Bukan karena trauma, namun hanya malas saja dan masih merasa belum siap. Dan meski Lado juga sempat mengenal beberapa cewek, tapi sampai saat ini belum ada cewek yang mampu menggetarkan hatinya. Dan pagi ini hatinya bergetar malah justru dengan seorang cowok yang merupakan pelanggan bapaknya sendiri. Sungguh tak masuk akal dan logika. Ini bukan masalah trauma atau kecewa karena disakiti wanita. Ini adalah sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apa iya seleranya kini berubah pada pria? Apa benar rasa itu bisa tiba-tiba ada? Padahal selama ini ia tak pernah kepikiran menyukai pria. Padahal selama ini Lado tak pernah salah pergaulan. Bahkan Lado dari keluarga baik-baik. Tapi mengapa ia bisa tertarik pada seorang cowok bernama Leo? Apalagi jika mengingat harum pipinya tadi. Entah aroma harum facial foam atau sabun wajah yang dipakai Leo yang membuat Lado jadi kesengsem, atau memang Lado kesengsem pada Leonya langsung. Tak hanya suka dengan harum pipinya, tapi juga suka melihat kulit halusnya. Harusnya Lado tertarik dengan cewek mulus dan bening, namun anehnya baru kali ini ia tertarik pada cowok mulus dan bening. Atau Lado pernah kualat, karena dulu pernah menghina temannya yang hampir mirip seperti Leo. Cowok kok mulus? Cowok itu hitam dan kekar, itu baru laki. Tapi cowok yang mulus itu banci, benar-benar rasis. Sekarang dia malah kepincut sama cowok berkulit mulus. Bahaya jika sampai dia berubah haluan dari menyukai cewek jadi banting setir ke cowok. Apa kata bapak dan adiknya jika tahu anaknya yang duda ini suka dengan pelanggannya? Bagaimana jika semua tahu? Pasti runyam. Atau sebaiknya Lado diam-diam saja? Mengapa Lado jadi berpikiran terlalu jauh, kenal saja baru, dan belum mengetahui isi hati Leo padanya? Mengapa Lado jadi berharap? Belum tentu Leo menyukai laki-laki, menyukainya.
Lebih baik Lado memendam semua dulu dan tak perlu buru-buru. Lado akan berteman terlebih dulu dan biarkan mengikuti alur yang berjalan. Yang jelas Lado benar-benar merasa tak menyesal meninggalkan pekerjaannya demi menggantikan bapaknya. Pertemuan pagi ini dengan Leo begitu sangat mengesankan. Entahlah, Lado mencoba mengalihkan pikirannya dengan melayani pembeli yang mulai mengantri panjang lagi. Di mes nasi Padang sendiri, sekitar jam 2 siang, Leo sedang bersiap menengok temannya yang bernama Kare yang sedang sakit. Dan sembari menunggu Mas Pop menjemputnya, Leo bersiap-siap memakai seragam. Karena setelah menjenguk Kare, Leo langsung jaga warung. Ya, motor Mas Pop akhirnya tiba. Klakson berbunyi, tintin, dan Leo pun keluar. Ayo Mas. Siap. Mas bawa apa itu? Bawain nasi Padang buat dia. Oh, aku udah beli roti tadi sama buah. Kok banyak sekali? Satu buat Kare, satu lagi buat Pandang. Kita nengok juga ya, kan kata Mas Pop rumah Kare satu jalur sama rumah Pandang. Iya, ayo. Ya, Mas Pop pun membonceng Leo dan keduanya kini menuju ke rumah Kare. Dan di jalan keduanya pun mengobrol. Gimana yo? Bang Lado, aku gak nyangka kalau tadi kamu cerita kalau dia yang nabrak kamu pagi tadi. Gimana rasanya dicium duda? Mau pingsan Mas, tapi kan dia straight Mas, mana mau sama aku. Ya siapa tahu, mau duda, mau punya istri, banyak juga yang masih main laki-laki. Ya gak semua, tapi pasti ada aja. Dan mana kamu tahu kalau kamu gak usaha. Zaman sekarang itu kalau gak usaha mana tahu, kasih aja kode. Biasanya kalau memang kita ada kasih kode, tapi dia udah kasih sinyal atau respon penolakan, kamu pasti bisa merasakannya. Iya Mas, paham. Sejujurnya aku gak begitu berharap. Aku bukan orang yang ambisius. Kecuali jika orang yang aku sukai itu menanggapi serius. Kamu tahu gak? Tadi pas kita sama-sama mau pulang, kenapa Mas? Gak jadi dah, nanti kamu GR. Ih Mas kenapa sih? Nanti aja, biar Bang Lado yang tanya sendiri sama kamu. Ih Mas, aku penasaran nih. Jadi, dia tuh nanya, Mas Pop, kenal deket sama Leo? Ya aku bilang, deket banget lah. Terus dia nanya, Leonya udah menikah gak Mas? Terus aku keceplosan. Keceplosan apa Mas? Aku bilang, boro-boro nikah, dia gak suka cewek. Ih, Mas kok frontal gitu sih? Kok langsung tembak aja? Ya namanya keceplosan. Terus respon dia gimana? Aku jadi malu Mas jadinya. Ngapain malu? Kamu tahu respon dia gimana? Gimana Mas? Pasti ilfil ya? Gak sama sekali. Malah senyum. Sama cuma bilang, makasih. Udah, gitu aja terus pulang. Kurang puas dengan jawabannya. Ngeyel. Kalau gitu, tanyain aja langsung sama Bang Ladonya. Tanya apa? Enggak malu. Gimana mau usaha? Gimana mau nunjukin effort kalau udah diulti duluan kayak gini? Ketemu aja aku jadi malu Mas sekarang. Udah gak usah malu. Justru kalau menurutku, kamu gak perlu menunjukkan terlalu keras. Biar dia penasaran. Apa iya kamu suka laki-laki? Gitu. Oh iya ya, bener juga ya. Kok Mas pinter banget sih? Loh, suhunya ini. Percuma suhu. Kalau masih malu-malu, buktinya kalian deket belum jadian-jadian. Itu karena belum yakin. Tapi karena belakangan ini aku lihat mukanya cemberut terus, pas aku ngobrol sama mbak-mbak jamu, ditambah dikasih tahu kamu kalau dia suka sama aku, jadi membuat aku nggak perlu tunggu lama-lama lagi. Satset, karena aku juga merasa was-was. Kamu tahu tukang tahu tempe yang ada di depan? Tahu Mas? Kayaknya dia omong juga deh, dan kelihatannya suka sama Kare. Waduh, bener-bener harus satset Mas. Keputusan Mas udah bener, keburu diambil orang. Tapi kalau ditolak gimana yo? Gak mungkin. Ya udah, harus yakin. Kalau dia nolak, aku paksa suruh terima. Kalau dia gak suka, aku paksa sampai suka. Los. Bener-bener. Nah, akhirnya sampai. Kok motornya gak ada? Pintunya tertutup. Kemana dia? Masa keluar?
Enggak, itu sandalnya ada. Langsung masuk aja. Lagian dia sendirian, gak ada siapa-siapa. Iya mas. Ya, keduanya pun turun. Lalu Mas Pop membuka pintu. Cekrek. Reh, apa? Aku di kamar. Set. Rebahan terus. Seketika Mas Pop menghampiri Kare dan menyentuh keningnya yang memang terasa hangat. Bro, nih aku ada roti sama buah. Thanks bro. Ayo makan dan minum obatnya. Biar besok bisa jualan. Kalau enggak, aku capek ditanyain terus sama langgananmu karena nyariin kamu. Iya, aku terpaksa beli bumbu di sebelah. Mana judes banget dagangnya cerewet. Lebih mahal-mahal lagi. Ya namanya juga manusia, masa suruh sehat terus? Pasti ada sakitnya, ada capeknya, ada malasnya. Ucap Kare sembari melirik Pop. Oh, kamu males ke pasar karena males liatin aku dekat sama tukang jamu itu? Aku... Jangan-jangan kamu juga suka sama mbak-mbak tukang jamu itu ya? Kalau suka, jangan diem aja dong. Makanya ngomong. Sesama lelaki kan harus bersaing secara sehat. Ya enggak yo? Aku gak ikut-ikutan. Kalian ngobrol berdua aja dulu ya. Aku ada telepon dari warung. Ucap Leo keluar kamar dan meninggalkan keduanya. Dan keduanya pun lanjut mengobrol. Iya, aku naksir mbak jamu. Ucap Kare yang membuat Pop ingin ngakak namun masih menahannya dan menatapnya. Begitu sulitnya Kare, padahal tinggal mengakui saja. Oh, gitu. Tapi sayang, mbak jamunya naksir sama tukang tempe tahu. Karena kamu kalah ganteng dari dia. Kare panik terdiam dan bingung harus beralasan apa lagi. Hingga kemudian, Pop tiba-tiba saja mendekatinya dan membisikkan sesuatu ke telinga Kare yang membuat Kare deg-degan. Reh, gimana kalau kamu sama aku aja? Hah? Reh, aku suka loh sama kamu. Sejak kapan? Sejak pertama lapakmu pindah ke sebelah lapakku. Jadi, kamu gak suka mbak jamu? Cemburu ya? Pop, gak usah minum obat. Panasku langsung bablas. Set, pluk. Makasih ya, udah mau sama aku. Tapi, kamu gak mau sama tukang tempe tahu kan? Enggak lah, meskipun aku tahu dia gak suka sama tukang jamu itu. Orang dia sukanya sama aku, tapi aku sukanya sama kamu. Seketika Kare panik saat Pop mendekatinya sampai merebahkan tubuhnya ke ranjang. Reh, lebih baik ditunda dulu. Aku belum siap. Lagi pula, aku belum mandi, belum gosok gigi, belum BAB, dan... Pop asal nyosor aja. Hingga kemudian, guys, waduh, sorry. Oh, seketika Pop terjatuh dari ranjang saat Kare tiba-tiba saja menendangnya karena malu pada Leo. Mas, sorry nih, tapi aku harus ke warung. Soalnya mau ada rombongan klub motor, apalagi mampir dulu ke rumah Pak Endang. Oh, iya Leo. Reh, makan nasinya, terus minum obatnya. Nanti malam aku kesini. Ya, makasih ya. Thanks ya bro. Ya, keduanya pun pamit. Lalu motor keduanya berhenti di depan rumah Pak Rendang. Mas Leo, Mas Pop, sapa Lidi, anak perempuan Pak Endang, yaitu adik Bang Lado. Bapak ada? Oh, Bapak dibawa abang periksa ke dokter, udah dari tadi dan belum pulang. Oh gitu, saya cuma mau nengok, dan ini ada buah buat Pak Endang. Semoga Pak Endang cepat beli ya. Makasih mas, gak mampir dulu? Oh, saya langsung aja, soalnya warung rame. Oh iya mas, makasih banyak, nanti saya sampaikan sama bapak dan abang. Ya, mari. Ya, Leo dan Pop pun pulang. Dan saat di jalan, tepat saat motor keduanya berhenti di lampu merah. Set. Leo, Mas Pop. Seketika Leo terkejut saat tak sengaja berpas-pasan dengan Bang Lado. Namun sayang, bukannya Bang Lado membonceng Pak Endang, Bang Lado malah membonceng seorang cewek cantik. Mana pakai peluk segala lagi yang membuat ekspresi Leo murung. Bang, dari mana?
Baru nganter bapak pulang dan sekarang nganter temen abang pulang. Siapa sayang? Ucap cewek itu pada Bang Lado. Oh, langganan di pasar. Tintin, ya lampu merah pun berganti hijau, motor pun jalan. Bang Lado mengklakson dan mendahului keduanya. Tenang Leo, tenang. Tenang apaan mas? Mas gak denger? Katanya temen. Tapi kok panggil sayang? Gak semua manggil sayang itu cinta. Mungkin panggilan akrab. Kayak banci-banci tuh di pasar. Sama ibu-ibu di pasar. Panggil tukang kerupuk cowok juga say, dep, cin. Apalah arti sebuah panggilan. Tapi cewek itu meluk-meluk. Mana ada sedekat itu. No rewel. Kalau penasaran, nanti saja tanyain langsung sama orangnya. Aku gak ikut-ikut. Aku mikirin ntar malam sama Kare. Enaknya pakai gaya apa ya? Mau beli jamu kuat dulu. Sama peralatan tempur. Kondom, pelumas, dan yang lainnya. Mau ML aja ribet banget mas. Iyalah. Semua itu harus prepare sebaik mungkin. Supaya mengesankan. Mesum. Tapi kasih tahu ya mas. Malam pertamanya aku penasaran. Rahasia. Kalau penasaran, ya malam pertama sendiri aja sama Bang Lado sana. Gak tahu mas, kayaknya dia gak suka cowok deh. Paksa, sampai dia suka kamu. Ya udah, jadwalkan ke dukun. Solusi instan. Malam hari kemudian, tepat pukul 10 malam Bang Lado gelisah. Itu karena sedari tadi pesannya tak dibalas oleh Leo. Sudah dari 2 jam berlalu, dari jam 8 tadi Bang Lado mengirimkan pesan. Namun Leo belum membukanya. Apa mungkin Leo sebegitu sibuknya sampai tak sempat sedetik pun untuk membuka pesannya? Atau jangan-jangan dia cemburu? Terlalu dini untuk menyimpulkan itu semua. Tapi jika mengingat ekspresi Leo saat tak sengaja bertemu di lampu merah tadi, membuat Bang Lado berpikiran yang tidak-tidak. Lebih baik Bang Lado menghampirinya saja ke warung padangnya. Sekalian makan malam karena sedari tadi tak sempat mengisi perutnya. Di warung Padang sendiri, Leo dan yang lain terlihat sibuk. Itu karena baru diserbu anak-anak klub motor dari luar kota. Dan baru saja rombongan klub motor pergi, warung masih ramai oleh pengunjung. Apalagi jam-jam pulang kerja malam hari seperti ini. Dan ketika sedang melayani pembeli, Mas Leo, Mas Bukit, sama siapa? Sama cowok gue. Sama beli lebah ya? Bukan. Yang kemarinan pernah gue ajak ke sini. Tuh, lagi parkirin motor. Set. Seketika Leo mengintip dari kaca saat melihat tebing sedang kebingungan hendak memarkirkan motornya akibat ramainya warung malam ini. Oh, kemarinan temenan, sekarang pacaran. Hehe, syukur deh. Mau makan sini apa bungkus? Makan sini aja. Dari mana nih? Biasa, keliling-keliling, terus lapar, mampir ke sini deh. Pakai apa? Gue pakai ayam kalio deh, sama paru goreng. Bentar ya, aku ladenin mbak yang bungkus ini. Iya mas, santai. Bentar ya mas. Bing, buruan, ngapain sih lama amat? Si John mau kesini nyusul sama cowoknya. Itu dia mobilnya. John, parkir di seberang aja, di sini full. Iya. Teriak tebing, lalu mobil Junaidi pun terparkir dan keduanya menyeberang menghampiri tebing dan bukit. Junaidi pun berkenalan dengan Bukit yang belum pernah bertemu dan keduanya pun masuk. Mari, ucap Junaidi mempersilahkan. Tenang Bing, malam ini kita ditraktir Jun, ya gak sayang? Junaidi hanya tersenyum. Mas, kita mau disediain aja ya lauknya, teriak Bukit pada Leo. Siap. Ya, keempatnya pun menunggu pesanan datang sembari mengobrol, sedangkan Leo masih melayani pembeli lainnya. Bing, teman-teman lo dari luar kota udah pada balik? Tanya John. Udah. Mas Jun, kapan balik dari luar kota? Tanya tebing basa-basi. Baru 2 hari yang lalu. Harusnya sih malam ini, tapi John rewel. Gak bisa ditinggal lama-lama. Jangan bongkar dong, hilang harga diri gue. Dari cowok cool jadi menye-menye. Tapi semalam dia godain cewek mas. Sembarangan lo Bing. Fitnah sayang, gue cuma ngobrol. Biasa, namanya juga ramah tamah pada pengunjung. Cuma bercanda. Bohong, minta nomor HP segala. Waduh Bing, kompor lo ya. Gue bilangin Bukit lo. Kit, dia masih ngobrol sama lereng.
Bilangin aja, Bukit udah tahu, Bukit udah gak cemburu. Lereng juga udah tahu aku pacaran sama Bukit. Bleh. Sialan lo Bing, mana gue udah sepakat malam ini mau ganti role. Alamat batal dah. Hehe. Jangan dengerin Tebing ya sayang, dia emang suka ngerjain. Tapi nanti malam jadi kan? Jadi, tenang aja. Aku mau tahu pengalaman kamu ketika sama cewek. Aplikasikan sama aku. Kalau tidak memuaskan dan permainanmu tidak lebih bagus dari aku, kembali ke setelan awal. Kamu kembali jadi bot. Hah, udah John, terima aja. Gue aja enak lama-lama jadi bot, ucap Bukit dan Tebing tersenyum memperhatikannya. Gak bisa, gue straight ya. Gue kaum atas ya. Gue gak mau ditindas mulu. Hehe. Peace. Ya, keduanya pun asik ngobrol. Sedangkan Leo sendiri sedang menyiapkan dan menata pesanan keempatnya di piring-piring. Dan setelah siap dengan hati-hati dan teliti, Leo kini menyusun piring-piring itu di tangannya. Ala-ala penyajian di warung Padang pada umumnya. Dan Leo sudah biasa dan memiliki skill yang bagus. Dan begitu nasi dan semua lauk-lauk tersusun rapi di tangannya, kini Leo pun mengantarkannya ke meja Tebing dan kawan-kawan. Namun, begitu hendak baru beberapa langkah, ada anak kecil yang berjalan dan tak sengaja menumpahkan air minum ke lantai. Hingga kemudian, "Mas Leo, awas!" Hampir saja piring lauk jatuh dan hampir pecah. Kalau tubuh Leo tak ditopang oleh Bang Lado yang tiba-tiba saja menahan Leo sampai pipinya lagi-lagi tak sengaja menyentuh bibir Bang Lado. Bang Lado sendiri lagi-lagi bisa mencium pipi mulus dan wangi itu yang membuatnya candu. "Bang Lado, Lain kali hati-hati. makasih." Leo, sini aku bantu, ucap salah satu temannya yang membantu membawakan susunan piring yang sudah miring dan hampir jatuh dan mengantarkannya ke meja Tebing dan kawan-kawan. Sedangkan Bang Lado pun berjalan ke tempat duduknya. Lalu Leo pun menghampirinya. "Ada apa Bang?" "Mau makan lah, masa mau ngapelin kamu?" "Hah? Oh, mau pakai apa?" "Ayam kalio sama telur balado." "Oh iya Bang, minumnya?" "Teh panas." Ya, Leo pun menyiapkan pesanan Bang Lado lalu kembali mengantarkannya. "Ini Bang." "Makasih." Kalau gitu aku tinggal dulu ya, soalnya masih rame." Leo, tunggu." "Ya." "Kenapa kamu gak membalas pesan abang?" "Pesan." "Iya." Seketika Leo mengecek HP-nya dan terkejut melihat pesan Bang Lado 2 jam yang lalu. "Oh, maaf Bang, gak sempet. Soalnya tadi rame ada rombongan klub motor dari luar kota. Ini aja, pesan yang lain belum aku balas. Sumpah." "Oh, ya sudah gak apa-apa. Maaf ya." "Gak apa-apa. Ya udah sana. Tuh, antri." "Iya, bentar ya." "Ya." Ya, sembari menikmati makan malamnya, Bang Lado kini memperhatikan Leo yang kini sedang membereskan sisa-sisa piring di meja. Lalu kemudian membawanya masuk ke dalam. Lalu kembali dengan membawa piring bersih dan mengelapnya hingga kemudian mata keduanya bertemu. Keduanya saling melempar senyum. Tapi itu hanya sebentar, karena Leo harus melayani pembeli yang terus-terusan datang. Rasanya makan sembari melihat Leo saja sudah membuatnya kenyang. Ya, Bang Lado yang selesai menikmati makan malamnya itu pun tak ingin berlama-lama dan mengganggu Leo. Bang Lado hendak berjalan ke kasir, dan Leo yang menyadarinya itu seketika menghampiri Bang Lado. "Bang, mau pulang?" "Iya." "Kalau mau ngajak kamu jalan, pasti gak bisa kan? Kamu kelihatannya sibuk." "Serius? Mau ngajak jalan?" "Iya, kalau kamu mau. Nanti kalau ada waktu ya Bang." "Ya sudah, abang pulang ya." "Iya, nanti aku chat deh ya kalau udah pulang." "Abang tunggu." Ya, Bang Lado pun membayar ke kasir lalu pulang. "Mas Leo, balik dulu ya." "Oh iya Mas Bukit, makasih ya, hati-hati. Yuk." Di rumah Lado sendiri, waktu menunjukkan pukul 1 malam. Namun sampai jam segini, Leo belum membalas pesannya lagi. Lado sempat menanyakan sudah pulang atau belum, namun sampai saat ini tak dibalas juga. Lado mencoba menghubunginya, tapi HP Leo tak dapat dihubungi. Aneh, apa dia masih marah soal sore membonceng temannya yang cewek tadi di lampu merah? Namun saat bertemu di warung tadi, raut wajahnya kembali ramah. Apa itu hanya pura-pura saja?
Ya, Lado tak tahan lagi. Lebih baik Lado malam ini juga jujur jika dia menyukai Leo. Matanya sudah ngantuk. Besok pagi Lado harus pagi-pagi berangkat ke pasar untuk berjualan. Namun, sebelum Lado tidur, Lado menyematkan diri untuk mengirimkan sebuah pesan dan menyatakan cinta pada Leo. Dan entah nantinya ditolak atau diterima, tapi setidaknya Lado sudah berusaha. Ya, jarinya pun mulai mengetikkan pesan. Leo, pasti ketiduran ya? Maaf ya, abang mengganggu. Abang cuma mau bilang, saat pertama tak sengaja bertemu di pasar tadi pagi, abang suka sama kamu. Abang candu wangi pipimu, dan abang berharap bisa memilikimu. Besok pagi ketika ke pasar, abang nitip sarapan ya, bawain nasi padang. Kalau kamu menerima abang, bawain abang lauk tunjang. Tapi kalau kamu menolak abang, bawain abang pakai lauk hati sapi, agar hati abang tak sakit. Abang tunggu jawabanmu besok. Pagi hari kemudian, pagi ini subuh, Leo terkejut ketika mengecek HP-nya. Semalam Leo ketiduran sampai kecapean bahkan sampai tak sempat membaca pesan Lado. Apalagi Lado juga lupa mengecas HP-nya sampai bangun-bangun baterainya lemah. Leo membuka pesan Bang Lado dan begitu Leo membacanya, Leo terkejut senang, jingkrak-jingkrak tak karuan. Dan ketika Leo hendak menelpon, alamat, HP-nya mati. Leo yang panik itu buru-buru mengecas HP-nya, lalu buru-buru mandi dan hendak ke pasar. Di pasar sendiri, pagi ini Lado seperti biasa melayani pembeli yang sudah membludak. Lado juga tak mengerti jika lapaknya akan seramai ini, apalagi kini didominasi oleh ibu-ibu dan gadis-gadis yang banyak menggodanya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang nyangkut di hatinya. Dan pagi ini, Lado cemas menunggu jawaban Leo. Berkali-kali Lado mengecek dan mengintip ke depan, namun Leo belum nampak. Hingga kemudian, Bang, Leo, sorry ngagetin, katanya Leo boleh langsung masuk, jadi Leo lewat pintu belakang. Oh, iya. Maaf, aku semalam ketiduran dan pagi tadi bateriku lobet. Tapi aku sudah membacanya dan membawa pesanan abang. Dan jawabannya nanti abang bisa lihat sendiri. Abang sudah tak sabar. Bentar ya, abang sih udah nyiapin pesanan seperti biasa. Ada pesanan lain. Gak buru-buru kan ke warung? Tapi jangan sampai jam 9 ya, soalnya aku harus masak. Enggak kok, bentar. Nunggu antrian ini dulu, karena tumben pagi ini seramai ini. Itu karena penjualnya ganteng, ucap Leo berbisik yang membuat Lado menatap Leo salting, namun tetap memotong daging dan melayani pembeli. Hingga saat antrian mulai lenggang, Bang Lado seketika menutup lapaknya, mengunci pintu lapak, mencuci tangan, dan mengambil bungkusan nasi padangnya. Dan begitu Lado membuka bungkusan nasinya, seketika Lado tersenyum saat melihat isi lauk yang ada di dalam bungkusan nasi padang itu, yang merupakan tunjang. Itu artinya Leo menerima cintanya. Dan bukannya langsung sarapan, Lado malah berjalan menghampiri Leo dan Abang ingin sarapan kalio. Ya, Bang Lado langsung mencium pipi dan menyedot kencang-kencang pipi mulus Leo. Dan Leo tanpa malu-malu menerima tanpa menahan perlakuan Lado padanya. Entah bagaimana ceritanya, keduanya sama-sama melepas pakaiannya. Dan Bang Lado meletakkan Leo di atas meja tempat biasa untuk memotong daging dan mencubuinya. Rasanya tak tahan lagi. Lado kembali menurunkan Leo dan dengan keduanya sama-sama berdiri, Lado membalikan tubuh Leo, meludahi jari tengahnya dan membelah belahan pantat Leo. Bang, pelan ya, aku belum pernah sebelumnya. Apa memperlakukan cewek berbeda dengan memperlakukan cowok? Biarpun aku cowok, tapi harus pelan bang. Aku takut sakit. Ya, tanpa menjawab, Bang Lado pelan-pelan mengarahkan terong dudanya itu dan mendorongnya dengan pelan-pelan. Leo mencoba menahan hingga kemudian, celep. Bang, terong balado abang gede banget. Dagingmu lebih punal daripada daging sapi, Leo. Ya, Leo tak menjawab. Leo fokus merasakan batang duda yang cukup besar dan membuatnya kewalahan itu.
Ya, dengan berpegangan daging sapi yang bergelantungan di atasnya, Leo meremas-remas daging itu. Saking nikmatnya, sampai jari-jari kukunya menancap-nancap di daging sapi, hingga kemudian, cerot. Bang, kemana nih orangnya? Teriak para pembeli yang terdengar dari luar. Waduh, bang. Shh, diam. Biarin aja mereka nunggu. Leo, mau nggak jadi istri Duda? Leo mengangguk dan happy ending.